Suatu hari Umar ini bertanya kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, juallah satu kambingmu kepadaku." Kata anak muda tadi, "Wahai bapak, kalau bapak ingin kambing ini, silahkan temui tuan saya, karena pemilik kambing ini bukan saya. Katakan saja kepada tuanmu, kalau satu kambing dimakan oleh serigala." Apa jawaban pemuda tadi? "Kalau itu yang saya katakan, Pak, insya Allah majikan saya percaya, majikan saya mengerti. Jangankan saya katakan, tidak saya katakan pun majikan saya tidak akan pernah bertanya." Kenapa? Karena dia sampai detik ini tidak pernah mengetahui sudah berapa jumlah kambing yang sudah saya gembalakan. Tetapi ainallah, Allah di mana? Jemaah Jumat imakumullah, kalimat ainallah inilah yang bisa membentengi seseorang dari kemungkaran, dari kemaksiatan, walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul aliyyul azim. Terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bisa melaksanakan ibadah kepadanya, terutama salat Jumat berjamaah ini. Banyak di antara orang-orang yang telah duluan kembali, mereka meminta di alam sana supaya bisa kembali hidup ke dunia ini untuk melaksanakan amalan soleh. Di antara doa yang sering kita dengar dalam surat Sajadah ayat 12, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, saat ini kami telah melihat, saat ini kami telah mendengar bagaimana bentuk siksa yang akan kami terima. Farji'na, maka pulangkanlah kami ke dunia. Na'mal solihan, kami ingin beramal soleh. Inna muqinun, sekarang kami telah benar-benar yakin. Berkaca dari hal ini, mudah-mudahan bukan kita yang membaca doa itu nantinya, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba Nabi dan Rasulnya, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan juga kepada kita kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, karena inilah yang bernilai dalam pandangan Allah. Mengiringi wasiat ini, kita coba menguraikan firman Allah yang telah dibacakan tadi di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, pada diri Rasulullah itu ada tauladan yang baik bagimu.
liman kana yarjullah, bagi orang-orang yang berharap pertemuan dengan Allah, wal yaumil akhir, dan yakin dengan hari akhirat, wa dzakarallaha katsira, dan juga banyak mengingat Allah. Jemaah Jumat rahimakumullah, Rasulullah datang diutus oleh Allah ke permukaan bumi ini, salah satunya adalah memperbaiki akidah manusia, meluruskan akidah manusia. Sebab sebelumnya ada nabi yang diutus oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam, membawa akidah yang lurus. Ternyata akidahnya dirubah. Ternyata akidah yang dibawa oleh Nabi Musa dirubah oleh kaum Yahudi. Nabi Isa sebelumnya juga datang membawa akidah yang lurus, tetapi setelahnya dirubah oleh kaum Nasrani. Salah satu bentuk perubahan yang dilakukan sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Taubah ayat yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, dan berkata orang Yahudi Uzair anak Allah. Wa qalatin nasara, dan berkata pula orang Nasrani Al-Masihu ibnullah, Isa Al-Masih anak Allah. Sampai saat ini keyakinan ini tetap hidup di dalam diri orang Yahudi dan orang Nasrani. Jemaah Jumat rahimakumullah, sementara Al-Quran mengajarkan kepada kita, Rasulullah mengajarkan kepada kita, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Jemaah Jumat rahimakumullah, maka supaya keyakinan kita ini lurus, supaya akidah yang kita yakini ini benar, maka perlu kita dalami, perlu kita pelajari bagaimana cara supaya keyakinan kita ini lurus, supaya keyakinan kita ini benar. Sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kita supaya keyakinan kita lurus dan benar, Allah ajarkan melalui surat Muhammad ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, kata-kata fa'lam ini berasal dari kata alima. Kemudian i'lam itu adalah fi'il amar, perintah, pelajari, dalami, ilmui. Apa yang mesti diilmui? Annahu la ilaha illallah, sesungguhnya tidak ada ilah kecuali Allah. Walaupun kalimat ini ringan kita baca, tetapi apakah kita sudah sampai kepada hakikat yang dituju oleh kalimat la ilaha illallah tersebut? Sampai-sampai dahulunya orang Arab ketika mereka mengucapkan la ilaha illallah mungkin mudah pada lidah mereka, tetapi hati mereka sangat susah untuk menerimanya. Apa sebabnya? Sebab mereka mengetahui apa makna ilah di sana. Jemaah Jumat rahimakumullah, Abu Thalib misalnya, apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Sampai di akhir hayatnya dia tidak jadi mengucapkan la ilaha illallah itu. Apa susahnya kalimat ini? Tetapi mereka mengetahui makna yang sedalam-dalamnya. Jemaah Jumat rahimakumullah, kalau seandainya keyakinan kita ini sudah benar, keyakinan ini sudah sempurna, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat yang keempat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dimanapun kamu berada di situ ada Allah. Jemaah Jumat rahimakumullah, inilah yang dalam agama diistilahkan dengan ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau bisa melihat Allah. Kalau tidak bisa, fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Keyakinan Allah melihat kita, itulah yang dinamakan dengan ihsan. Suatu contoh yang sangat terkenal kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa menjiwai contoh ini. Di zaman Umar bin Khattab, Umar bin Khattab pergi jalan-jalan ke sebuah padang rumput. Di sana dia temui seorang pemuda. Pemuda ini kerjanya mengembalakan kambing. Kisah ini sangat viral kaum muslimin, sangat terkenal sekali. Suatu hari Umar ini bertanya kepada pemuda itu, "Wahai anak muda, juallah satu kambingmu kepadaku." Kata anak muda tadi, "Wahai bapak, kalau bapak ingin kambing ini, silahkan temui tuan saya, karena pemilik kambing ini bukan saya. Katakan saja kepada tuanmu kalau satu kambing dimakan oleh serigala." Apa jawaban pemuda tadi? "Kalau itu yang saya katakan, Pak, insya Allah majikan saya percaya, majikan saya mengerti."
Jangankan saya katakan, tidak saya katakan pun majikan saya tidak akan pernah bertanya. Kenapa? Karena dia sampai detik ini tidak pernah mengetahui sudah berapa jumlah kambing yang sudah saya gembalakan. Tetapi ainallah, Allah di mana? Jemaah Jumat imakumullah, kalimat ainallah inilah yang bisa membentengi seseorang dari kemungkaran, dari kemaksiatan, walaupun tidak ada orang lain yang tahu. Jemaah Jumat imakumullah, kita kembali kepada yang tadi, bahwasanya orang-orang yang ada harapannya bertemu Allah dan bisa mencontoh Rasulullah, tidak semua orang. Dalam ayat ini dikatakan liman kana yarjullah, bagi orang yang berharap bisa bertemu dengan Allah. Kenapa berharap bisa bertemu? Kita lihat tingkatan iman kaum muslimin. Tingkatan iman ini ada 3. Pertama sampai lisan, kedua menggetarkan hati, yang ketiga berubah menjadi rasa cinta. Kalau kita ambil sebuah contoh, di hadapan saya ada 3 orang pemuda misalnya, di samping saya, kiri saya ada seorang perempuan. Saya katakan kepada pemuda yang pertama, wahai anak muda yang pertama, lihatlah di samping saya ada seorang perempuan yang cantik. Ketika dilihatnya, dia mengakui memang perempuan itu cantik. Kemudian saya tanya kepada pemuda yang kedua, wahai anak muda yang kedua, lihatlah di samping saya ada perempuan yang cantik. Ketika dilihatnya, dia mengakui kecantikannya dan menggetarkan hatinya. Ditanya kepada pemuda yang ketiga, wahai anak muda yang ketiga, di samping saya ada seorang perempuan yang cantik. Ketika dilihatnya, dia akui kecantikannya, menggetarkan hatinya dan menimbulkan rasa cinta. Ketika ditanya kepada 3 pemuda tadi, siapakah di antara kalian yang mau menikahi perempuan ini? Pasti yang mau itu adalah pemuda yang ketiga. Pemuda yang pertama hanya sekedar mengakui. Kalau kita bawa contoh ini kepada contoh iman, ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah, tetapi melaksanakan perintah Allah tidak pernah, beramal tidak pernah, berharap surga tidak pernah, takut dengan neraka tidak pernah. Tetapi ketika ditanya siapa Tuhanmu? Allah, dia mengakui Allah sebagai Tuhannya, tapi tidak peduli dengan perintah dan larangannya. Jemaah Jumat imakumullah, begitulah yang mau berharap bisa bertemu Allah itu adalah orang yang imannya sudah berubah menjadi rasa cinta. Dan Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 165, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang-orang yang beriman itu sungguh sangat besar cintanya kepada Allah. Kalau iman sudah berubah menjadi rasa cinta, apapun perintah Allah akan indah rasanya. Salat terasa indah, puasa terasa indah, tahajud terasa indah, baca Quran terasa indah, sedekah terasa indah, zakat terasa indah. Kenapa? Karena kita sudah berharap bisa bertemu dengan Allah. Kalau seandainya keinginan ini tidak ada kaum muslimin, keinginan bertemu dengan Allah ini tidak ada, apakah kira-kira yang akan diterima? Allah mengatakan di antara orang-orang yang tidak ingin bertemu dengan Allah, inilah yang akan didapatkannya. Yang pertama, dia akan rugi dan berdosa. Allah mengatakan dalam Al-An'am ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh rugi orang yang tidak ada keinginannya bertemu dengan Allah. Hatta idza ja'atuhumus sa'ah, ketika datang kepada mereka kiamat, baghtah, secara sekonyong-konyong, qalu ya hasratana ala ma farratna fiha, mereka mengatakan aduh betapa rugi besarnya kita yang telah melalaikan perintah-perintah Allah kepada kita. Idza ja'atuhumus sa'ah, ketika datang hari kiamat itu yang mereka ucapkan, mereka menyesali apa-apa yang telah pernah mereka lakukan. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, dan mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ala sa'a ma yazirun, sungguh buruk apa-apa yang mereka pikul itu. Kita beri sebuah contoh kaum muslimin. Kita dalam hidup ini serba berkekurangan. Kemudian kita lapar, ternyata ada orang yang mengasih kita makanan. Kita haus, ada orang yang mengantarkan minuman. Kita butuh belanja, ada orang yang mengantarkan kita, mengasih kita untuk belanja. Sudah lama hal ini berjalan. Masalahnya kaum muslimin, kita belum tahu siapa orang yang sangat baik itu kepada kita. Selama ini kita hidup, kalau kita butuh selalu diberikannya. Kalau kita lapar selalu diberikannya. Kalau kita haus selalu diberikannya. Butuh belanja selalu diantarkannya. Masalahnya kita belum tahu siapa orang yang segitu baik dengan kita. Pasti keinginan kita kaum muslimin, kita ingin tahu siapa orangnya. Nah inilah salah satu contoh. Selama ini kaum muslimin
Kalau kita renungi hidup kita, sekian tahun kita hidup, sudah berapa nikmat Allah yang sudah kita nikmati. Kita butuh ini, kita minta kepada Allah, selalu diberi. Kita berharap ini, kita minta kepada Allah, selalu Allah kasih. Kenapa? Sedemikian baik Allah kepada kita, tidak ada keinginan untuk bertemu dengan Allah. Jadi yang pertama, orang yang tidak ingin bertemu Allah, dia akan rugi dan berdosa. Yang kedua, seandainya dia tidak ada keinginan bertemu Allah, yang akan Allah berikan adalah dalam surat 10 ayat yang ke 45. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah wa ma kanu muhtadin. Sungguh rugi orang-orang yang tidak ingin bertemu Allah, maka mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Yang kedua yang Allah berikan kepada orang-orang yang tidak ingin bertemu Allah, dia tidak akan mendapatkan petunjuk. Suatu contoh lagi kaum muslimin. Kita dalam hidup ini selalu punya masalah. Kemudian datang seorang teman kita mengatakan kepada kita, "Wahai saudara, seandainya kamu punya masalah, ini ada nomor. Ini ada nomor HP. Silakan telepon nomor ini, minta solusi daripadanya." Kemudian ternyata dalam hidup kita betul-betul kita punya masalah, dan tidak seorang pun yang sudah kita temui yang bisa memberikan solusi. Teringat bagi kita nomor ini, kemudian kita telepon nomor itu. Setelah kita telepon nomor tadi, kemudian kita sampaikan apa keluhan kita, kemudian dia sampaikan solusi-solusi kepada kita sehingga masalah kita selesai. Setiap kali punya masalah selalu kita telepon nomor tadi, kita minta solusi daripadanya, dan semua masalah yang kita adukan kepadanya selalu selesai. Masalahnya kita belum tahu siapa pemilik nomor tadi. Pasti kita ingin bertemu dengan orangnya dan ingin tahu siapa orang ini. Sebab semua masalah yang kita hadapi, ketika kita minta solusi kepadanya, selalu diberikan jalan keluarnya. Contoh hari kita telepon dia, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Wahai bapak, di manakah bapak? Siapakah nama bapak?" Ketika kita bertanya, dia sebutkan namanya, dan kita tanya di mana dia tinggal. Misalnya dia tinggal di Bukit Tinggi. Bukit Tinggi itu di mana? Di belakang Balok misalnya. Kemudian di belakang Balok itu di mana? Di dekat rumah sakit Yarsi misalnya. Nah, kemudian ditunjukkan alamat yang teliti, alamat yang rinci kepada kita. Nah, ketika kita tempuh, kita ikuti apa yang dia sampaikan kepada kita tadi, pasti kita akan bertemu dengannya. Nah, jemaah Jumat rahimakumullah, kalau seandainya dia mengatakan dia tinggal di Bukit Tinggi dan kita pergi ke Batu Sangkar, ini kita akan tersesat. Kemudian jemaah Jumat rahimakumullah, kalau kita ingin bertemu dengan Allah, cara-cara untuk bertemu dengannya sudah ditunjukkannya, sudah diajarkannya kepada kita kaum muslimin. Maka ketika kita mengikutinya, insya Allah kita akan bertemu dengannya kelak. Allah mengatakan salah satu contohnya surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa orang yang ingin berharap bertemu dengan Tuhannya, falyamal amalan sholiha, maka hendaklah dia kerjakan amalan soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah sampai dia musyrik dalam beribadah kepada Tuhannya. Jemaah Jumat rahimakumullah, ini yang kedua. Yang ketiga, seandainya keinginan bertemu Allah itu tidak ada, apa yang akan Allah berikan? Yang akan Allah berikan adalah surat 10 ayat 7 dan 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak ada keinginan bertemu dengan kami, waradu bil hayati dunya, dan dia lebih senang dengan kehidupan dunia, watma'unnu biha, dan dia lebih tentram hatinya dengan kehidupan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan dengan ayat-ayat kami mereka sering lalai, ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksibun, tempat mereka nanti adalah neraka sebab apa-apa yang mereka kerjakan. Jemaah Jumat rahimakumullah, kalau di hati kita tidak ada keinginan bertemu Allah, maka tempat kita nanti di neraka sekalipun senang di atas permukaan bumi ini. Mudah-mudahan hal ini kaum muslimin, khutbah yang pendek ini bisa menumbuhkan iman kita menjadi iman yang berubah menjadi rasa cinta kepada Allah, sehingga kita berharap bisa bertemu dengan Allah. Fa'tabiru ya ulil absar, fa'tabiru ya ulil albab, la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anami Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin.
Amma ba'du fa ya ibadallah inni usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allah mansurna ya Allah fa innaka khairun nasirin waftalana ya Allah fa innaka khairul fatihin waghfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wadina wa najina minal qaumiz zalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.